Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman kelas 11. Nah, ketemu lagi ya sama Ibu. Dan hari ini teman-teman bakal ngelanjutin materi kesetimbangan kimia. Terakhir teman-teman udah belajar kesetimbangan kimia versi teorinya, yaitu adanya asas Lekatelier atau pergeseran kesetimbangan, dimana suatu reaksi kesetimbangan itu bisa aja terintervensi atau terganggu dan mengalami pergeseran. Yang dimaksud dengan pergeseran tuh biasanya akan mengalami pertambahan. Misalnya saja, jika ditambahkan konsentrasi di bagian reaktan, maka akan bergeser ke arah sebelah kanan. Ada beberapa faktor yang bisa kita manipulasi, yaitu melalui konsentrasinya, melalui suhunya, di mana jika suhu naik, maka akan bergeser ke arah endoterm, dan tekanan dan juga volume. Nah, katalis tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, tapi katalis mempengaruhi cepat atau lambatnya tercapainya kesetimbangan, seperti itu. Apakah dia mengalami pergeseran jika tambahkan katalis? Enggak. Cuma emang mencapai kesetimbangannya jadi lebih cepat, gitu aja sih. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungannya. Nah, di sini pada reaksi kesetimbangan, teman-teman bisa baca bareng-bareng yuk. Pada reaksi kesetimbangan, hasil kali konsentrasi produk yang dipangkatkan, koefisiennya dibagi hasil konsentrasi reaktan yang dipangkatkan, koefisiennya akan tetap pada suhu tetap. Nah, dari sini udah menjelaskan rumus dari kesetimbangan itu seperti apa. Hasil kali konsentrasi produk yang dipangkatkan, koefisien, dibagi hasil kali konsentrasi reaktan yang dipangkatkan koefisiennya. Kita ambil contoh, misalnya kita punya suatu reaksi seperti ini. Reaksi AX, BY, CZ, DW, di mana huruf-huruf kecil A, B, C, D yang kecil ini merupakan koefisien ya. Untuk yang kecil-kecil ini, yang kecil-kecil di sini ya. Nah, sedangkan huruf besarnya X, Y, Z, W, X, Y, X, Y, Z, W ini semua adalah ceritanya produknya atau reaktannya, seperti itu ya. So, untuk mencari nilai Kc, jadi yang disebut dengan Kc dan Kp. Apa itu Kc? C di sini adalah konsentrasi ya, concentration. Sedangkan P di sini adalah pressure. Jadi kalau konsentrasi itu ngomongin soal larutannya, kalau ngomongin tekanan itu lebih mengarah ke zat yang berbentuk gas. Kalau konsentrasi ya, dia mengarah ke arah gas dan juga larutan. Gitu. Jadi hanya gas sama larutan saja. Nah, tadi kita punya reaksi AX, BY, CZ, DW. Kita lihat produk ya, produk dibagi dengan reaktan. Jadi produknya di sini Z dan W, maka kita masukkan Z dan W dibagi dengan reaktannya X dan Y, dipangkatkan koefisiennya. Jadi koefisiennya A masuk di X, koefisiennya B masuk di Y, koefisien C masuk di Z, koefisien D masuk di W. Jadi produk dibagi reaktan, yang atas ini produk atau yang kanan, sedangkan yang bawah ini adalah reaktan, ini yang kiri. Oke, jadi produk bagi reaktan. Jangan lupa dipangkatkan koefisiennya. Untuk itu kamu harus make sure kalau reaksinya sudah setara, harus. Karena apa? Karena kamu harus mempangkatkan dengan koefisiennya. Kalau koefisiennya salah, maka bisa jadi perhitungan kamu salah. Nah, di sini ada notes. Diperhatikan baik-baik. Zat yang masuk perhitungan Kc, zat yang bersifat gas dan akuos saja. Gas dan akuos saja. Wujud zat itu ada gas, ada akuos, ada solid, ada liquid. Ini nggak masuk. Yang masuk hanya gas dan akuos saja. Kenapa? Karena partikel gas dan larutan itu sangat mudah bergerak, sehingga dapat mengalami pergeseran kesetimbangan atau kesetimbangan yang sifatnya dinamis. Sedangkan solid dan liquid, nih padatan, yang ini leburan, mereka punya partikel yang cukup rigid, cukup dekat sehingga tidak mudah untuk bergerak, tidak mudah untuk mengalami kesetimbangan dinamis. So, yang masuk perhitungan nilai Kc atau yang kedetek dalam perhitungan kesetimbangan hanya yang fasanya gas dan akuos saja.
Misalnya di sini ada N2 dan H2 membentuk NH3. Fasanya kebetulan di sini gas semua, maka untuk mencari nilai C adalah konsentrasi NH3 pangkat 2, jangan lupa. Konsentrasi N2 pangkat 1, di sini ada koefisien 1, ya, di sini 1. Konsentrasi H2 pangkat 3, jangan lupa. Yang dicari di sini adalah konsentrasi. Jangan lupa konsentrasi atau molaritas sama dengan mol per volume. So, nanti kalau mencari konsentrasi jangan lupa dibagi volume dulu. Jangan langsung masukin molnya doang. Oke, nah itu adalah nilai Kc. Kita belajar Kc dulu nih, ya. Itu nilai Kc, tetapan konsentrasi. Nah, ada satu lagi yaitu Kp. Kp di sini tadi udah Ibu kasih tahu, ini adalah pressure. Nah, ini ngomongin soal tekanan, sama konsepnya produk bagi reaktan. Karena di sini ceritanya reaksinya sama-sama yang ini, maka tetap yang di atas adalah produknya Z sama W, ya. Pangkat C dan D, Hanya saja depannya di sini ada huruf P. Huruf P di sini menunjukkan pressure-nya atau tekanannya, bukan konsentrasinya. Bedakan, kalau Kc di sini tandanya kurung siku yang menunjukkan ini adalah molaritas. Sedangkan kalau di sini hanya kurung biasa saja, tapi ada informasi P di sini. Ini artinya adalah tekanan parsial. Gitu ya. Jadi kalau Kc ya namanya juga konsentrasi ya, maka yang dimasukin adalah konsentrasinya. Tapi kalau nilai Kp, maka yang dimasukin adalah pressure-nya. Tapi tetap produk bagi reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Seperti itu. Dan untuk nilai Kp Dan untuk nilai Kp hanya boleh masuk yang gas saja. Untuk itu untuk Kp yang aqueous ini tetap tidak masuk, sehingga hanya Z, W, dan X karena mereka semua bentuknya gas. Ya, zat yang boleh masuk di Kp hanya gas saja, karena yang kedetek dalam hitungan pressure itu hanya dalam bentuk gas yang partikelnya itu jauh-jauh, sangat mudah untuk bergerak. Oke, di garis bawahi, kalau Kc itu gas sama aqueous masih masuk, kalau Kp hanya gas saja. Dan mereka berdua punya konsep yang sama, yaitu intinya adalah produk dibagi reaktan. Bedanya produknya di sini adalah konsentrasi, namanya juga Kc. Sedangkan produk di sebelah sini adalah tekanan parsial. Seperti itu. P di sini adalah tekanan parsial zat. Misalnya saja kita mau mencari P salah satunya, misalnya P-nya CX gitu. Berarti molnya CX atau molnya C yang ditanya dibagi mol yang diketahui. Di sini bisa ini mohon kamu ubah saja. Ini seharusnya adalah mol total, teman-teman. Mol total dikali P, ya. Mol total. Nah, mol total ini nanti mol di antara jadi seharusnya ini reaksinya mol ditanya bagi mol total dikali P total, ya. Ini di sini P-nya P total. P sama dengan tekanan total, di mana kita jumlahkan saja antara Px, Py, Pz, Pw kita jumlahkan. Nah, itu disebut dengan tekanan total. Oke, contohnya di sini adalah nilai Kc untuk reaksi ini, di mana di sini mengandung CO2 gas, kalsium solid, dan CaCO3 solid, maka nilai Kc-nya hanya per CO saja, karena solid enggak masuk. Jadi di atasnya 1 per. Sama Kp juga, karena Kp ini hanya boleh masuk gas, maka hanya CO2 saja yang masuk. Bedanya yang di sini adalah tekanan parsial CO2, di sini adalah konsentrasinya. Oke, jadi intinya seperti itu perhitungan kesetimbangan kimia produk bagi reaktan. Nah, kita bisa menghubungkan hubungan Kp dengan Kc. Hubungan Kp dengan Kc di sini adalah Kp sama dengan Kc dalam kurung R T pangkat delta N. Apa ini delta N? Teman-teman bisa cek di sebelah sini. Delta N adalah koefisien kanan dikurang koefisien kiri. Misalnya saja kita punya tadi ini 3CO2 ditambah Ca reversible CaCO3. Di sini koefisiennya 3, di sini 1, total ada 4.
ya, total ada 4. Di sebelah sini cuma ada 1. Berarti di sini reaktan lebih banyak koefisiennya, yaitu sebanyak 4, produknya hanya 1. Artinya delta N-nya sama dengan 1 dikurang 4. Berarti ini minus 3. Gitu ya, cara menghitung delta N seperti itu. Dan jika jumlah koefisien ruas kanan sama dengan ruas kiri, maka nilai Kp sama dengan nilai Kc. Kenapa? Karena jika delta N-nya kanannya katakanlah kanannya 4, reaktannya 4, maka nilainya 0. Berapapun pangkat 0, berarti di sini kan kalau pangkat 0 RT pangkat 0 ya. 0 itu kan 1 gitu ya. Berapapun pangkat 0 pasti 1. Maka nilai Kp akan sama dengan nilai Kc-nya. Seperti itu. Ya, jadi kalau ruas kanan sama dengan ruas kiri, maka berapapun nilai Kp-nya itulah nilai Kc-nya. Nah, di sini ada R di sini adalah nilai tetapan 0,082 liter atm mol Kelvin. T di sini adalah suhunya harus dalam keadaan Kelvin. Ya, jadi cara menghitung atau hubungan Kp sama dengan Kc adalah seperti ini. Jadi jika diketahui nilai Kc-nya, datanya Kc semua, tapi yang ditanya adalah Kp-nya, kamu bisa gunakan rumus ini. Seperti itu. Nanti kita latihan soal ini, yang penting tahu dulu aja rumusnya seperti apa ya. Nah, di sini kita bisa menghitung tetapan kesetimbangan karena nilai K itu sebenarnya hanya dipengaruhi oleh suhu. Di sini beberapa hal harus diperhatikan ketika mencari harga K suatu reaksi yang setara dengan persamaan reaksi lain. Misal kita menemukan reaksi yang hasil dijumlahkan, maka kalau ada suatu reaksi yang dijumlahkan, nilai K-nya kita kali aja. K1 dikali K2. Jika reaksinya dibalik, maka K2 sama dengan 1 per K1. Jika reaksi dikali dengan konstanta, misalkan kali 2, maka K-nya adalah pangkat 2-nya tersebut. Kalau reaksinya dibagi 2, maka jadinya akar. Kalau bagi 2 berarti akar 2, bagi 3 akar 3, dan seterusnya. Kalau teman-teman belum paham ini fungsinya buat apa, nanti habis ini akan dilatihan soal. Jadi nanti akan kita balik lagi ke sini, fungsinya buat apa sih ini. Gitu ya. Yang penting poin sekarang adalah teman-teman harus tahu rumus kesetimbangan, yaitu produk bagi reaktan untuk Kc nilai konsentrasi, untuk tekanan adalah nilai tekanan parsialnya. Produk bagi reaktan pangkat koefisien, don't forget. Dan jangan lupa juga fasa apa aja yang boleh masuk di Kc dan juga Kp. Poinnya itu dulu. Oke, nah selanjutnya di sini ada yang disebut dengan disosiasi kesetimbangan. Disosiasi itu adalah reaksi penguraian suatu zat menjadi zat yang lebih sederhana. Intinya untuk mencari derajat disosiasi atau alfa, itu tinggal kita cari mol terurai dibagi mol mula-mula. Teman-teman tahu misalnya ada A tambah B menjadi C, di sini ada mula-mula reaksi sisa. Maka R dibagi M itu adalah alfanya teman-teman, atau yang terurai dibagi mula-mula. Terurainya itu adalah reaksi, mula-mula itu adalah M. Kalau dalam reaksi stoikiometri. Jadi berapa mol terurainya itu yang bagian reaksi, berapa mol mula-mulanya itu yang bagian mula-mula. Nanti kita akan belajar latihan soal mencari derajat ion disosiasi. Nah, di sini ada informasi jika alfanya sama dengan 0 maka dia tidak terdisosiasi sama sekali. Jika alfanya sama dengan 1 maka dia terdisosiasi sempurna, dan jika alfanya di tengah-tengah 0 sampai dengan 1 maka dia terdisosiasi sebagian. Oke, itu dulu untuk modal perhitungan kesetimbangan kimia. Jadi habis ini kita mau latihan soal ya. Dicek di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.